Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufitri, mahasiswa PPG Daljab Kemenak tahun 2021, angkatan pertama LPPK Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021 akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah Darus Safiyah. Demikianlah profil singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak? Sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca doa dulu. Siapa yang mimpin doa? Yuni. Ya, Yuni, silakan mimpin doa ini. Doa mulai. Bismillah. Amelia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon berdiri semuanya ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu, hiduplah Indonesia. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, silakan. Apa saja pelaku kegiatan ekonomi? Yang pertama, siapa ya? Rumah tangga konsumen, yang kedua rumah tangga produsen, yang ketiga rumah tangga pemerintah, yang keempat rumah tangga masyarakat lokasi. Jadi ada 4 pelaku kegiatan ekonomi. Yang rumah tangga, apa kegiatannya? Saya Bu, Dalam kegiatan ekonomi apa? Ini satu, silakan. mengkonsumsi barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Mengkonsumsi barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Jadi itulah kegiatan dari rumah tangga konsumen. Untuk memenuhi keinginan atau konsumsi dari konsumen tadi, maka si konsumen atau rumah tangga konsumen melakukan permintaan di pasar. Materi kita pada hari ini adalah tentang pembelajaran. Ada kompetensi dasarnya. Coba apa kompetensi dasarnya? Yang pertama apa? Mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar. Yang kedua, itu untuk kompetensi dasarnya. Ini indikator pencapaian kompetensinya sama apa? Mendeskripsikan konsep permintaan. Yang kedua, Menganalisis hukum permintaan. tiga apa? Menganalisis faktor yang mempengaruhi permintaan. Empat. Menentukan rumus fungsi permintaan. Terus yang terakhir, Menganalisis kurva permintaan. ya masih terakhir lagi tadi literasi. Mempresentasikan hasil pengamatan tentang konsep hukum kurva yang mempengaruhi permintaan dan menganalisis kurva permintaan. Ya, ini tujuan pembelajaran. Apa saja tujuan pembelajarannya? Melalui kegiatan pengembangan dan layanan video serta didik mampu menjelaskan konsep permintaan dengan benar. Mampu menjelaskan konsep permintaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hukum permintaan dengan benar. Ketiga apa? Peserta didik mampu Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dengan tepat. keempat, Peserta didik mampu membuat sisi permintaan dengan benar. Kelima apa? mampu menganalisis kurva permintaan dengan benar. Mampu menganalisis kurva permintaan dengan benar. Yang terakhir apa? Yang terakhir
terakhir. Mempresentasikan hasil pengamatan tentang konsep, hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi dan kurva permintaan dengan benar. Ini materi pembelajarannya. Yang pertama ada konsep Permintaan. kemudian Hukum permintaan. ketiga Faktor yang mempengaruhi permintaan. yang keempat Fungsi permintaan. yang kelima itu kurva permintaan ya. Baik, ini manfaat pembelajaran kita pada hari ini bagi pelaku usaha, yaitu untuk pelaku usaha tadi bisa menganalisis perilaku konsumen di pasar, itu perilaku permintaannya, sehingga pelaku usaha tadi bisa menentukan apa barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Itu yang manfaat pembelajaran kita pada hari ini. Adapun teknik penilaiannya ada 3. Yang pertama ada uji pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan. Ini ada gambar. Gambar apa itu? Jadi ketersediaan masker kok. Coba kamu simak video berikut ini. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengklaim stok masker di Jawa Timur aman. Hanya saja permintaan masker saat ini sedang tinggi karena kekhawatiran masyarakat terhadap penyebaran virus corona. Selain itu, meningkatnya permintaan masker karena banyaknya masyarakat yang juga mengirim masker ke luar negeri untuk keluarganya. Sementara itu di Jakarta, harga masker saat ini naik 10 kali lipat setelah banyaknya permintaan akibat merebaknya virus corona di Tiongkok. Kini masker menjadi barang langka yang harganya meroket. Di Pasar Pramuka Jakarta Timur misalnya, jika biasanya satu kotak masker dengan isi 50 buah dijual seharga 20 hingga 30 ribu rupiah, kini harganya menjadi 300 ribu rupiah. Siapa yang tahu apa yang terdapat di video tadi? Permintaan masker. Permintaan masker, kenapa dia permintaan masker? Karena Itu naik atau turun? naik. Jadi permintaannya Meningkat. Ini ada kaitannya dengan tugas di LKPD itu adalah untuk kasus yang pertama. Jadi kan Ibu sudah membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok ya. Kemudian ini ada kasus 2. Itu untuk kasus 2. Kemudian kasus 2, ini yang kasus 4 ya. Kasus 4 dari kurva permintaan, jelaskan kurva permintaan, dan yang kedua bagaimanakah kurva permintaan apel pada saat pandemi COVID karena banyak karyawan yang di PHK. Itu untuk yang kasus M4. Itu yang tugas yang di LKPD mengerjakan untuk kasus 1 ya. Kemudian tingkat mengerjakan kasus 2. Warna sombar. Kasus 3. Yang kasus 4 karbu bucer. Tadi Ibu sedang kasih LKPD dengan bahan ajarnya. Kamu kerjakan secara kelompok. Nanti setelah selesai presentasikannya ke depan. Ibu kasih waktu 15 menit. Waktunya 3 menit lagi tinggal. Karena permintaan uang terhadap masker tidak didukung dengan juga Sudah kelompok Adam Smith sudah. Silakan kamu presentasikan hasil diskusi untuk kelompok Adam Smith. Kelompok lain yang menanggapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
diskusi kelompok mereka. Dari kelompok Adam Smith, ini adalah hasil diskusi kami. Yang pertama, tingginya permintaan masker adalah dampak dari pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan naiknya harga masker 10 kali lipat daripada harga sebelumnya. Yang nomor 2, tingginya permintaan masker dikarenakan adanya rasa khawatir masyarakat terhadap virus COVID Corona. Dan selain itu banyak masyarakat yang mengirim masker ke luar negeri untuk keluarganya. Faktor yang mempengaruhi permintaan masker adalah kekhawatiran masyarakat terhadap virus corona yang menyebabkan masyarakat panik, sehingga adanya prediksi terjadinya kenaikan harga terus-menerus membuat masyarakat menambah jumlah pembelian terhadap masker. Apakah untuk kasus naiknya harga masker 10 kali lipat berlaku hukum permintaan? Tolong jelaskan. Jawabannya tidak, karena jumlah permintaan jauh lebih banyak dibandingkan dengan persediaan masker. Oleh karena itu tidak berlaku hukum permintaan. Tadi dikatakan bahwa masyarakat mengirim masker ke luar negeri untuk keluarganya. Nah, jadi pertanyaan saya, apa pengaruh terhadap permintaan masker? Jadi karena banyaknya masyarakat yang membeli masker, kemudian dia juga mengirim kepada keluarganya di luar negeri, itu akan terjadi faktor meningkatnya jumlah permintaan. Baik, terima kasih. Dari kelompok Adam Smith, silakan kita berikan aplaus kepada kelompok Adam Smith sudah Baiklah, saya sebagai moderator dari kelompok dan Sudikarto, pada kelompok dan Sudikarto kami persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Jadi, adapun kasus ini, yaitu pada hari Minggu, Reni, Rika, dan Rina pergi ke pasar malam. Reni membawa uang sebesar 150.000, Rika membawa uang sebesar 200.000, dan Rina membawa uang sebesar 650.000. Jadi, Reni ingin membeli mixer yang bermerek Philips seharga 500.000. Sedangkan Rika membeli kipas seharga 200.000. Sedangkan Rina tidak berminat untuk membeli apa-apa. Jadi dari hasil diskusi kami, itu jenis permintaan Reni, Rika, dan Rina, yaitu Reni jenis permintaannya itu permintaan absolut. Alasannya karena permintaan Reni terhadap mixer tidak didukung dengan jumlah uang yang dimiliki oleh Reni. Jadi terus yang kedua, jenis permintaan dari Rika. Jadi jenis permintaan dari Rika tadi permintaan efektif. Alasannya karena Rika mempunyai kemampuan membeli kipas angin dengan uang yang dimilikinya dan terjadinya transaksi antara Rika dan penjual. Yang ketiga, Rina. Jadi jenis dari permintaan Rina di sini yaitu permintaan konvensional. Alasannya karena Rina mampu membeli kipas angin atau mixer, tapi dia tidak ada keinginan membelinya. Ya, dari kami. Apa perbedaan antara permintaan absolut dan permintaan potensial? Jadi perbedaan permintaan absolut dengan permintaan potensial. Kalau permintaan potensial itu adalah permintaan yang disertai dengan daya beli, namun belum terjadi transaksi. Tapi jikalau permintaan absolut, permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Dari kasus Reni, Rika, dan Rina tadi, apa penyebab dari Rina tidak melakukan permintaan? Karena Rina tidak punya keinginan untuk melakukan permintaan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok dan Sudikarto, kami persilahkan untuk duduk kembali. Segera kita berikan aplaus kepada kelompok Mendan, kamu yang moderator untuk kelompok warga Sombar. Baiklah, kelompok warga Sombar akan menjelaskan hasil diskusinya pada ini kepada kelompok warga Sombar. Kami persilahkan. Baiklah, kami dari kelompok warga Sombar akan menjelaskan kasus 3.
Penjelasan tabel. Ketika harga jeruk seharga 20.000 per kilogram, jumlah permintaan jeruk juga 20.000 per kilogram. Harga jeruk turun menjadi 18.000 per kilogram. Jumlah permintaan turun. Jumlah permintaan jeruk naik menjadi 40 gram. Fungsi permintaan jeruk. P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. P1 P kurang 20.000 per 18.000 kurang 20.000. Jadi sama dengan Q per 3 Q kurang 30 per 40 kurang 30. P kurang 20.000 per min 20 sama dengan Q sama dengan itu ya, bukan min 20.000 itu bukan 20. min 20.000 sama dengan I kurang 30 per 40 kurang 30. P kurang 2 tadi yang P kurang 20.000 per min 20.000 sama dengan Min 2.000 per min 20. Min 2.000. min 2000 berarti sama dengan I kurang 30 per 10. P kurang 20.000 10 sama dengan Q kurang 30 min 2000. 10 P kurang 40.000 sama dengan min 2.000 I tambah 600.000. 2.000 I sama dengan 600 ditambah 400.000 dikurang 10 P. 2.000 Q sama dengan 100.000 kurang 10 P. Q sama jadi Q sama dengan 500 dikurang 0,005 P. Terus pembahasan yang kedua adalah gambar kurva dan simpulkan kurva permintaan jeruk. Jika 20.000 permintaannya 30 dan jika harga 18.000 permintaan menjadi 40 menurun. Jika harga 16.000 permintaan 50.000. Apa yang menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan tersebut? Faktor yang menyebabkan gerakan kurva tersebut adalah harga barang itu sendiri. Bagaimanakah permintaan korban PHK dampak dari pandemi COVID-19 terhadap barang atau jasa? Permintaan dari pandemi COVID-19 terhadap barang atau jasa permintaannya akan turun. Baiklah, inilah presentasi dari kelompok penersumber. Kepada kelompok kami persilakan untuk duduk kembali. Bisa berikan aplaus kepada kelompok penersumber yang sudah menjelaskan. Sekarang terakhir kelompok karbuter. Silakan mempresentasikan hasil Dari kelompok karbuter akan menjelaskan kasus 4. Kepada kelompok karbuter kami silakan. Baiklah, di sini kami akan menjawab kasus 4. Yang pertama, jelaskan kurva permintaan apel di atas. Pada saat harga apel RT posisinya itu ready. jumlah permintaan apel 50 kg. Dan pada saat harga apel naik menjadi RT 40.000 kg,
jumlah permintaan apel naik menjadi 25 kg. Yang kedua, kurva permintaan apel pada saat pandemi COVID-19 karena banyak karyawan di PHK. Di sini pada saat harga apel 35.000 per kilogram, jumlah permintaan apel 50 kg. Dan pada saat harga apel naik menjadi 40.000 per kilogram, jumlah permintaan apel naik menjadi 25 kg. Dari 40 menjadi 25 kg. Ini dari kelompok Adam Smith ingin bertanya bagaimana pengaruh permintaan terhadap harga. Baik, jawabannya jika harga naik maka permintaan pun naik, begitu juga sebaliknya. Saya dari kelompok Ricardo bertanya bagaimana pengaruh menurunnya pendapatan konsumen terhadap kurva permintaan. Baik, jawabannya karena turunnya pendapatan konsumen menyebabkan bergeraknya kurva permintaan dari kanan ke kiri. Baiklah, terima kasih kepada kelompok Kerbucor. Silakan kembali ke tempat duduk. Mari kita beri aplaus untuk kelompok Kerbucor. Kelompok Adam Smith menanggapi dari tayangan video ya. Jadi di sini dampak dari pandemi COVID-19 menyebabkan naiknya harga masker 10 kali lipat. Dari berapa tadi? Dari 20.000 atau berapa tadi? Dari 320.000 rupiah. Yang kedua, tingginya permintaan masker tadi dikarenakan adanya rasa kekhawatiran masyarakat akan virus corona. Dan selain itu juga masyarakat membeli untuk keluarganya yang berada di luar negeri, sehingga permintaan di dalam negeri juga akan mengalami peningkatan. Itu yang masalah yang ada di dalam tayangan video tadi ya. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi permintaan masker? Itu adanya kekhawatiran masyarakat terhadap virus corona yang menyebabkan masyarakat panik, sehingga adanya prediksi terjadinya kenaikan harga. Jadi di sini ketersediaan masker itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang membutuhkannya tadi. Yang dulunya masker itu hanya tenaga medis yang menggunakan, jarang orang untuk yang umum menggunakan. Sekarang semuanya sudah menggunakan masker. Itu yang menyebabkan dia permintaannya tinggi tadi, sehingga menyebabkan kenaikan harga. Kemudian kelompok David Ricardo menjelaskan tentang kasus kedua, yaitu jenis permintaan Reni, Rika, dan Rina. Di sini Reni jenis permintaannya adalah permintaan absolut karena kemampuan belinya tidak, dia cuma punya keinginan tapi tidak didukung oleh daya beli atau kemampuan belinya. Yang kedua, Rika, jenis permintaan Rika jadi apa tadi? Apa permintaan Rika? Efektif. Jadi dia punya uang dan punya kemauan atau keinginan membeli dan melakukan transaksi jual beli tadi. Kemudian yang ketiga, Rina, permintaan potensial. Karena di sini Rina punya uang banyak tadi, dia kan yang paling banyak punya uang, bawa uang, yaitu 650.000 rupiah. Tetapi dia tidak ada keinginan untuk membeli apapun, sehingga dikatakan Rina adalah permintaan potensial. Kemudian untuk kelompok Warnet Sombar menjelaskan tentang tabel permintaan jeruk ya. Ketika harga jeruk 20.000 per kilogram, jumlah permintaan jeruk 20 kilogram. Kemudian ketika harga jeruk turun menjadi 18.000 kilogram, jumlah permintaan
Nah, jeruk naik ini untuk katanya seharinya bertambah ya. Jadi jika harga naik maka permintaan jeruk bertambah. Jika harga jeruk turun maka permintaan jeruk bertambah menjadi 40 kg. Kemudian ada lagi tadi. Ini ketika harga jeruk 16.000 maka jumlah permintaan jeruk akan bertambah menjadi 50 kg ya. Jadi ini sesuai dengan hukum permintaan. Apa bunyi hukum permintaan? Jika harga naik maka permintaan turun. Terus Begitu juga jika permintaan naik maka jika harga naik maka permintaan berkurang ya. Dan sebaliknya jika harga turun permintaan bertambah. Itu yang hukum permintaan. Jadi kasus ini sudah sesuai dengan hukum permintaan. Yang terakhir apa tadi? Terakhir ya? Ini yang kurvanya. Coba perhatikan tadi. Kurva permintaan untuk tabel ini bergerak dari 20.000 titik itu harganya 20.000 ya. Kemudian permintaannya berapa itu? 30 kg. Kemudian harga turun menjadi berapa nih? 18.000. Maka permintaan jeruknya jumlah permintaannya bertambah menjadi 40 kg. Dan yang terakhir pada saat harga 16.000 turun menjadi 16.000 maka permintaan bertambah lagi menjadi 50 kg. Ya, kemudian inilah kurva permintaan bergerak. Coba kamu perhatikan tuh, panjang sama tuh pergerakannya dari kiri atas ke kanan bawah atau dari kanan bawah ke kiri atas. Itu namanya pergerakan kurva permintaan. Apa yang menyebabkan dia bergerak tadi pergerakan kurva permintaan? Faktor harga. Jadi yang menyebabkan pergerakan kurva permintaan adalah faktor harga. Faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Coba. Tadi kan yang ini harga tadi kan? Apalagi selain harga yang mempengaruhi permintaan? Jumlah konsumen tidak apa lagi? Tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan. Ya betul ya, tingkat pendapatan konsumen. Bagaimana pengaruhnya terhadap permintaan? Sela. Kalau pendapatan tadi bagaimana pengaruhnya terhadap permintaan? Kalau pendapatannya naik, bagaimana permintaannya? Juga naik. Turun. Jika pendapatan naik, permintaannya naik. Jika pendapatan turun, maka permintaan akan berkurang. Jadi itu yang apalagi selain pendapatan mempengaruhi selera. Kemudian ini ada kelompok berapa lagi nih? Kelompok Karbucher ya, yang mempresentasikan untuk kurva permintaan apel. Nih, pada saat harga apel 35.000 rupiah per kilogram, jumlah permintaan apel berapa? 50. Dan pada saat harga apel naik menjadi 40.000 per kilogram, jumlah permintaan apel naik, permintaannya bagaimana? Kalau harga naik turun. Ini katanya jumlah permintaan apel ini turun, seharusnya turun, ini bukan naik ya. Jadi ini permintaan apel akan turun menjadi 25 kilo. Ini untuk kurva permintaan apel pada saat pandemi COVID-19 karena karyawan di PHK. Coba perhatikan, kalau karyawan di PHK, bagaimana pendapatan karyawan tadi? Menurun. Bagaimana pengaruhnya terhadap permintaannya kalau pendapatan turun? Permintaannya juga akan turun. Dan permintaan berkurang. Jadi ini tabelnya, maka kurvanya adalah dia bergerak ya,
bukan bergerak tapi bergeser dari kiri ke kanan nih, ke kanan. Harganya tetap, tapi yang berubah itu adalah jumlah permintaannya. Harganya sama, jadi yang menyebabkan dia bergeser tadi adalah faktor yang kalau untuk yang kasus tadi adalah faktor pendapatan. Ya, di sini pada saat pendapatan ini dibuat dalam ribu rupiah. Ini pilih harga price nih, dibuat dalam ribu rupiah. Pada saat harga apel 40.000 per kilogram, maka permintaannya adalah permintaan apel 25 kilogram. Harga turun menjadi 35.000 rupiah per kilogram, maka permintaannya akan meningkat, bertambah menjadi 50.000 kilogram. 50 kilogram bukan ribu. Sekarang kita berikan apel tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah mendapatkan. Dan kita berikan tepuk tangan kepada kelompok yang ada unit telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Ada yang ini yang mau ditanyakan tentang hasil presentasi kelompok ini tadi? Coba siapa yang kelompok 1 atau kelompok Adam Smith, apa kesimpulan dari hasil diskusinya tadi? Yang lain berkilan. Ada kesimpulannya, yaitu dikarenakan jumlah permintaan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah persediaan masker, sehingga tidak berlaku hukum permintaan. Jadi sehari ini kalau permintaan, jika harga naik permintaan Naik bertambah. jika harga tinggi permintaan bagaimana? Menurun sedikit ya. Dan jika harga turun maka permintaan akan bertambah. Itu tidak berlaku untuk kasus yang ini ya. Jenis dari permintaan Reni tadi yaitu permintaan absolut, permintaan yang tidak didukung dengan jumlah uang yang dimiliki. Terus jenis dari permintaan tiga yaitu permintaan efektif, karena sesuatu yang ia ingin belikan, ia mampu membeli dan juga mempunyai daya tarik untuk membelinya tadi. Terus terjadilah transaksi antara Rika dan penjual. Terus yang ketiga, permintaan Rina yaitu permintaan potensial, karena Rina mampu untuk membeli barang dan tidak punya keinginan untuk membeli. Jenis permintaan ini berdasarkan daya beli. Kalau berdasarkan daya beli ada 3, ada namanya permintaan absolut, ada permintaan efektif, dan ada permintaan potensial. Itulah jenis-jenis permintaan berdasarkan daya belinya. Sekarang kelompok Harga jeruk 20.000 per kilogram, jumlah permintaan jeruk 20 kilogram. Harga jeruk turun menjadi 18.000, jumlah permintaan jeruk naik menjadi 20 kilogram. Jadi makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta. Atau makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Dengan asumsi faktor lain, dengan asumsi faktor hukum permintaan. faktor lain dianggap tetap atau steril sekaligus. Jadi di sini kalau faktor harga tadi yang berubah maka akan menyebabkan pergerakan sebuah permintaan. Baik, untuk kesimpulan dari kelompok kami, jadi menurut permintaan dan harga itu, jika permintaan naik maka harga pun juga naik, begitu juga sebaliknya. Jika permintaan menurun maka harga pun akan menurun. Dan pengaruh menurunnya pendapatan konsumen terhadap kurva itu menyebabkan bergesernya kurva dari kanan ke kiri. Kiri ke kanan. Jadi di sini ada istilah pergerakan sepanjang kurva permintaan yang menyebabkannya tadi adalah faktor harga. Kalau pergeseran yang menyebabkannya adalah faktor selain harga. Bisa saja tadi yang tingkat pendapatan konsumen, selera, dan faktor lain yang bukan termasuk harga tadi. Sudah
1.000, 2 biru, 3.000, 4 biru. Ini 1 biru, 2.000, 4 biru, 5.000, 6 biru, 7.000, 8 biru, 9.000, 10 biru. Suara kan? Ini tadi untuk individu kamu kerjakan di yang sebelah sudah ibu bagikan tadi. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan yang individu tadi. Jangan lupa buat nama ya. Jangan boleh kumpul di Tadi LKPD-nya belum kumpul. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang apa tadi? permintaan. permintaan ekonomi. Permintaan. Dari materi tadi, materi apa yang kamu mudah pahami? Dari Faktor yang mempengaruhi permintaan. Apa lagi? Jenis Itu termasuk permintaan. Faktor permintaan. Tadi sudah kan faktor mengalami permintaan apa lagi? sama kurva permintaan. Untuk permintaan, hukum permintaan. Hukum permintaan. Yang materi yang susah dipahami. Kurva. Jadi bagi yang kurang paham, kamu ini tanyakan belajar dengan kawan yang sudah paham ya. Kemudian materi apa lagi? Tadi selain kurva apa lagi? Tentang fungsinya sudah paham apa belum tuh? Ada yang sudah, yang belum, ada yang paham? Ada. Kalau ada yang belum paham, kamu pelajari dengan yang sudah paham. Di pengayaan yaitu tentang kamu boleh mencari informasi atau sumber lain tentang pembelian online. Apalagi sekarang online shop sangat itu lagi booming ya. Jadi kamu tadi mencari tentang pembelian secara online. Apa keuntungannya, kemudian apa kerugian atau kelemahan dari pembelian secara online tadi. Materi untuk minggu depan, kelanjutan dari materi ini yaitu tentang penawaran. Jadi kamu pelajari lagi tentang baca tentang materi penawaran. Nanti ibu kasih fotokopian tentang bahan ajar tentang penawaran. Sebelum mengakhiri pertemuan kita, marilah kita berdoa dulu. Mari berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis